setelah hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar di hari ke-10, nanti ada tiga hari setelah itu disebut dengan tasyrik, hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Adakah satu hal yang istimewa di hari tasyrik ini? Apa itu? Ibadahnya berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha, dan tingkatkan kembali zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung. Ya, hari-hari yang terhitung yang telah ditetapkan oleh syariat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ingin jadi lebih baik seperti yang kamu minta dalam doa itu, buktikan oleh kamu. Ini saya kasih jalan. Ya, saya kasih syariat-syariat itu jalan. Saya kasih jalan ini ibadahnya, ritualnya. Ambil hikmah dari ibadah ini. Ya, apa itu? Wadhkurullah. Tingkatkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat. Ya, pada hari-hari ini. Jadi Allah kasih waktu. Jadi ibadahnya zikir kepada Allah, dan parameter keberhasilan zikir ini takwa didapatkan. Apa zikir yang dimaksudkan di situ? Tidak banyak saat ini yang mengkaji apa di balik hikmah hari tasyrik itu. Kebanyakan sekarang hanya menghafal pada umumnya, walau tidak seluruhnya, ya, menghafal bahwa setelah hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar di hari ke-10, nanti ada tiga hari setelah itu disebut dengan tasyrik, hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, taunya kita haram puasa gitu kan. Makan dan sebagainya, habisin ketupat, daging, kambing, sapi dan semisalnya gitu ya. Nah, terbatas kepada aspek-aspek material fisikal. Adakah satu hal yang istimewa di hari tasyrik ini? Wadhkurullaha, dan tingkatkan kembali zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung. Ya, hari-hari yang terhitung yang telah ditetapkan oleh syariat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3 hari, ya. Dari mana tahunya 3 hari ini? Bacakan teruskan ayatnya. Ya, kemudian faman ta'ajjala fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Man ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi, siapa yang memiliki ketergesaan, siapa yang ingin menyegerakan, ya, karena ada hal-hal lain yang harus juga dilakukan. Misalnya kalau konteks sekarang ada jadwal kepulangan kita yang sangat mendesak pada waktu itu, sehingga harus kita mengambil bagian yang pertama di batas 2 hari, ya. Jadi ibadah ini jumlahnya 3 hari zikir ini, tapi dari 3 hari ini bisa dibagi 2. Siapa yang ingin menyegerakan, ya kan, bisa dengan mengerjakan, menuntaskannya dalam 2 hari, ya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi, siapa yang punya satu hal yang sangat mendesak, dia bisa mengerjakan ibadah ini selama 2 hari. Kemudian faman ta'akhkhara fala itsma alaihi, siapa yang ingin juga mengakhirkan atau sampai dengan 3 hari, maka nggak ada masalah. Kata Allah, silahkan. Ini zikirnya ada pilihan, ada 2 hari, ada 3 hari. Kalau ingin Anda mengerjakan 2 hari karena kondisi tertentu harus disegerakan Anda mengerjakan sesuatu, sehingga setelah itu misalnya tawaf ifadahnya belum, ya. Kalau kita kan ada yang dibagi gelombang kedua itu kan langsung ke Mekah kan, belum ke Madinah, belum siap kepulangan, ya. Nah, itu silahkan bisa mengambil yang pertama pilihannya, disebut dengan nafar awal namanya, ya kan. Kemudian ada bisa menyempurnakan sampai dengan yang ketiga. Yang 2 ini bukan berarti nggak sempurna, tidak, ya. Menyempurnakan maksudnya bilangannya sampai dengan ada yang 3 hari boleh, yaitu disebut dengan nafar akhir, ya. Ada yang menyebut nafar tsani, tapi saya cenderung dengan nafar akhir, karena kalau tsani nanti ada tsalis, ada rabi dan seterusnya secara bahasa, ya. Sama dengan rabiul awal, rabiul akhir, bukan rabiul tsani. Karena kalau rabiul tsani nanti ada rabiul tsalis, rabi dan seterusnya. Jadi faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi, siapa yang ada keperluan mendesak dan ingin menyegerakan, boleh selama 2 hari mengerjakan ibadah ini. Atau man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa, siapa juga yang ingin ngambil 3 hari, boleh. Yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan ketakwaan dari esensi ibadah ini, meraih takwa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, karena itu dengan bekal takwa yang telah diraih itu, tingkatkanlah takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan sadarilah olehmu, ketahuilah bahwa dengan bekal takwa itu jaga dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bawa pulang bekal takwa ini sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga betul. Nah, ini dari terjemahannya udah dahsyat teman-teman kalian. Nah, sekarang mari kita bahas rahasianya. Ya, kita bahas rahasianya. Saya bacakan dulu ya tafsirnya. Nanti dari sini saya akan perdalam dari waktu yang mungkin kita bisa kaji di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab ini, wa qawluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditetapkan, yang terhitung. Ma'tufun ala qawlihi ta'ala, pertama hukum ayat ini ma'tuf diikutkan ala qawlihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, ya, maka ini dikembalikan dulu, diikutkan kepada hukum yang terdapat di Quran surah Al-Baqarah sebelumnya, dari ayat ke ini, dari ayat 200, 201, 202 yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau kita mau dari 200-nya, maka kita masuk ke fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau engkau telah selesai dari manasik yang pertama itu, ya, fa idza qadaytum manasikakum, kalau engkau selesaikan manasik yang pertama, maksudnya wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ngambil kerikil yang bagian pertama untuk melontar, ya, lontar jumrah untuk yang pertama saja, yang Aqabah saja teman-teman sekalian, sebelum nanti yang ula, usta, Aqabah, nanti yang 3 hari setelah itu. Jadi kalau Anda telah selesaikan itu, kemudian menghadap ke arah kiblat untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Anda banyakin doa, baik nanti teruskan ke tawaf ifadah atau Anda menunggu untuk nanti ke Mina, kan? Apa doa yang Anda sampaikan? Nah, di sini nanti ada 2 golongan. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Ini hati-hati, kalau Quran sebutkan pasti terjadi. Ada orang yang memang orientasinya dunia. Nah, jadi waktu haji pun memang mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, tapi ini untuk perbaikan kita semua. Apalagi nanti ada yang jemaah haji yang sedang sekarang masih berlangsung, ya. Nanti kita minta doa, dan kita doakan juga dari sini supaya Allah menerima hajinya, ya, dengan baik. Nanti kita minta doa juga ke teman-teman supaya kita di sini dimudahkan mengatasi pandemi, bisa kuat, ya, dimudahkan rezeki, disehatkan, dilindungi, dan diberikan kemakmuran dalam kehidupan yang lebih luas, gitu kan. Nah, dalam konteks ini, tapi ada disinyalir, kata Al-Quran, orang berhaji itu memang hanya untuk mengentaskan kebutuhan dunia. Jadi hajinya jadikan wasilah, ya. Memang nggak salah, tapi sayang nanti ada yang kurang sempurna, kata Al-Quran. Jadi misalnya saya pengen haji, nanti di sana saya mau minta supaya pekerjaan lancar, ya, supaya dapat kedudukan, promosi jabatan, begitu mau dapat jabatan, atau nanti kira-kira masuk kualifikasi, masuk kandidat, saya haji dulu, gitu kan, atau umroh, di situ saya mau minta kepada Allah supaya saya yang dipilih, misalnya kan, atau misalnya ada proyek, nah, sekalian haji sekalian minta di situ, gitu. Jadi sudah disinyalir oleh Al-Quran ada yang demikian, ya. Faminan nasi, maka diantara orang-orang itu yang ada di sana, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang mohon untuk kepentingan dunianya supaya bagus, baik, gitu kan. Wa malahu fil akhirati min khalaq, wa malahum fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu, enggak pakai hasanah tuh. Ya, lihat ayat 200 itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ada di antara segelintir manusia meminta kepada Allah hanya untuk kemaslahatan dunia saja, ya, sementara dia tidak mendapatkan bagian akhirat. Jadi mohon izin, maaf sekali, ya. Jadi apa yang diminta itu dunia, tapi karena dunia dia minta, ya mungkin Allah kabulkan, tapi nggak ada nilai akhiratnya. Ya, boleh jadi terkait dengan pelaksanaan hajinya, atau boleh jadi terkait dengan ketika Allah memberikan jawaban dari doa Anda itu, ya, terus dapat harta, dapat kedudukan, tapi tidak ada bimbingan untuk menggunakan kedudukan atau harta itu, atau bahkan ilmu dan sebagainya kepada apa yang Allah ridhai. Mungkin hanya ngejar dunia, tapi nggak ada nilai akhiratnya, gitu. Nah, oleh karena itu dulu pernah terjadi, apalagi jahiliyah kan memang mereka diluruskan kemudian dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW datang, diluruskan kembali supaya berhaji benar. Mereka itu kan cuma keliling-keliling, ada yang tepuk tangan, ada yang nggak pakai pakaian, terus dagang-dagang aja, gitu. Nah, kata Allah, kamu sudah beriman, jangan seperti itu, karena iman kamu itu akan membedakan dirimu dengan yang belum beriman. Iman kamu itu adalah kunci pembuka akhirat, karena orang mendapatkan kemuliaan di akhirat itu dengan imannya. Awas, hati-hati, iman itu yang akan memberikan nilai kepada amal perbuatan kita menjadi soleh.
Ya, jadi kalau tanpa iman, amal nggak jadi soleh, cuman amal saja, perbuatan saja gitu ya, mau dipandang baik oleh manusia ataupun tidak. Tapi ketika diisi dengan iman, iman itu yang menjadikan perbuatan jadi soleh. Makanya orang beriman sering saya katakan, iman dalam tubuh kita itu kalau dia nggak dihinggapi penyakit dan benar, itu akan membimbing keadaan tubuh kita berbuat yang baik-baik. Mata menatap yang baik, nggak mau kalau menatap yang jelek tuh tiba-tiba ada dorongan palingkan gitu kan. Kemudian lisan, telinga, sampai ujung kaki. Karena itu sering saya katakan bahwa di Quran itu fungsi tubuh kita itu banyak diawali dengan kalimat iman dulu. Dan untuk menunjukkan keimanan kita itu memberikan sebuah perbedaan dalam bentuk sifat dan sikap kita. Nah, kembali kepada ayat ini, ya kembali lagi teman-teman, wa minhum ayat 201, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka sebagiannya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang benar, berhasil tuh ya, dari manasik yang pertama itu, ritual pertama wukufnya benar, kemudian di Muzdalifah zikirnya juga benar gitu kan. Awas hati-hati, karena di Muzdalifah itu zikir fadhkurullaha 'indal masy'aril haram gitu kan, hati-hati tuh. Jadi kalian kalau sudah selesai di Arafah gitu kan, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka zikir di masy'aril haram, saya Muzdalifah. Jadi bukan ngobrol, bukan ini, bukan cuma tiduran gitu kan, zikir. Nanti dari zikir itu ada kontemplasi yang pernah saya ajarkan, lihat di fikih haji ya, biar kita agak cepat melompatnya, nggak terlalu panjang dan banyak nanti melebar. Nanti setelah itu dari zikir itu ada kesadaran, terus memperbaiki diri yang digambarkan lewat ritual lontar akobah itu, sehingga ada perubahan pada diri. Nah, ketika berubah dia sadar, wah, saya ini hidup pasti akan meninggal, saya pasti akan pulang kepada Allah. Apa esensi kehidupan ini ya? Apa yang dibawa bekal saat menghadap kepada Allah ya? Apakah punya nilai di hadapan Allah? Berarti saya bukan cuma mikirin dunia, akhirat juga harus saya pikirkan. Gimana kalau saya meninggal? Gimana kalau saya dihisab nanti, bekalnya apa? Maka dia bermohon dengan kesadaran itu, ya Allah, berikan petunjuk dari sisa hidup saya supaya lebih baik, berkah ya Allah, kesuksesan dunia ini mengiringi kesuksesan akhirat saya. Maka kalimat Qur'annya dibimbing kita ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan? Dunianya baik, hasanah, punya nilai baik yang nanti menjadi bekal akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan karena bekal dunia yang baik ini memberikan sebuah dorongan bekal akhirat yang baik, dan dengan kebaikan itu dia aman dari ancaman-ancaman neraka, ancaman-ancaman akhirat. Ya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah, itu pilihan Anda. Anda diberi ikhtiar, silahkan ya, ikhtiar dengan imannya, dengan akalnya, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Allah tuh begini, saking sayangnya dikasih petunjuk gitu. Itulah petunjuk Allah berikan kepada kita. Walaupun manusia punya ikhtiar, Anda punya pilihan. Ikhtiar itu pilihan. Ya, Anda pilihan mau ikut ta'lim malam hari ini, atau Anda ingin kerjakan kegiatan lain, Anda mau baca Quran, mau baca koran, mau ini, itu ikhtiar Anda, tapi masing-masing punya konsekuensinya. Laha makasabat wala wa 'alaiha maktasabat. Ya, nanti ada konsekuensi mengerjakan yang baik begini, yang tidak baik seperti ini, yang soleh begini, yang salah begini. Kata Allah, bagi yang berhaji pun kalau Anda cuma dunia saja, ya itu pilihan Anda. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Anda mendapat bagian dari doa Anda seperti itu. Ya, tapi jangan lupa yang minta dunia akhirat pun Allah akan berikan. Ya, wallahu sari'ul hisab, dan itu akan cepat balasannya, menunjukkan bahwa mustajab tempat-tempat di Masyairul Haram itu. Ya, di tempat-tempat kita berritual haji itu tempatnya mustajab, semua mustajab. Karena itu sering kan kita nitip doa ya bagi yang di sana, tolong doakan di Arafah, tolong doakan dan sebagainya. Nah, itu cepat dijawabnya. Nah, ini kemudian dikorelasikan, ini ma'tufun ala qaulihi ta'ala. Jadi, setelah Anda semua selesai ini dan Anda memohon kepada Allah, ya kan, untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, di situ kan kita harus merenung. Ya, bukan cuman sekedar minta, tapi kita juga harus berevaluasi diri. Ya, Anda meminta jadi baik, kan kita mengevaluasi sejak di Arafah, apa yang menjadikan kita belum baik ini? Ya kan? Kenapa saya merasa bahwa saya belum dekat dengan Allah, jalannya belum sempurna? Kan kita selalu mengatakan saya tidak sempurna. Bahkan dalam seremonial sering kita katakan, mohon dimaafkan kalau ada kesalahan selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Walaupun saya selalu seringkali suka bertanya, kenapa sengaja berbuat salah? Kalau sengaja kan direncanakan gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa lah, itu kan bagian dari kehidupan gitu. Artinya terjadi dan disadari, alhamdulillah, dan mau dievaluasi serta diperbaiki. Nah, dari sini teman-teman sekalian,
Kita ingin berkata, setelah Anda punya visi perbaikan kehidupan, setelah itu kan Anda harus mencoba untuk memberikan peta jalan untuk ke depan, sehingga berharap lebih baik lagi. Ya, Anda berharap, setelah ini saya ingin bermohon, sudah berdoa pada Allah, saya berharap lebih baik untuk ke depan. Sisa hidup saya harus lebih baik. Kemarin saya ada yang kurang, nanti saya perbaiki. Nah, harapan untuk meraih sesuatu yang sangat diinginkan itu secara singkat kita katakan namanya muna. Ya, makanya nanti di balaghah misalnya ada tamanni, misalnya kan, harapan terhadap sesuatu gitu. Ana atamanna an takun kita saya berharap Anda akan begini. Nah, itu akar kata dasarnya yang paling awal, mengharap sesuatu untuk bisa diraih disebut dengan muna namanya. Nah, makanya setelah kita tuntas ya pada manasik yang sebelumnya itu Muzdalifah, lontar jumrah, Aqabah, nah, terus kita berharap pengen jadi lebih baik, ya. Ada juga yang mengerjakan tawaf ifadah dulu diawalkan, nanti ada yang diakhirkan, maka dia menuju muna namanya. Ada yang menyebutnya dengan mina. Kalau mina itu fisikal, bukan mina. Kalau itu pelabuhan, ya. Saya mohon izin, saya nggak menulis dulu ya, karena naik turun masih menyeimbangkan dulu kemampuannya untuk bisa bergerak dan berpengaruh kepada penyampaian. Jadi ada mina, mim, ya, nun, alif, hamzah, kalau itu pelabuhan. Nah, tapi ada mina, mim, nun, alif bengkok gitu ya. Nah, itu ada yang baca mina, ada yang baca muna. Kalau kita baca mina itu fisikalnya secara material, karena di situ biasanya ada bagian tempat situ untuk penyembelihan sehingga darahnya tumpah. Ya, hewan disembelih kan tumpah ke bawah mengalir, itu disebut mina namanya. Jadi sudah mencakup dua aspek, penyembelihan, ya, kemudian yang satu lagi muna, harapan untuk meraih sesuatu. Cuman di konteks kearaban kekinian itu seringkali diserupakan istirak fil makna. Jadi sekarang orang menyebut aja mina gitu kan. Nah, itu ke mina mabit di mina gitu kan. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau kita mengambil yang paling tepat itu muna namanya. Ya, ada di bahasan kita bahasa Arab juga ada spesifik mengkaji itu, namanya al-akhta' al-lughawiyah asy-syai'ah. Ya, itu bukan istirak lafzi atau istirak makna. Ini kesalahan-kesalahan yang umum ada di masyarakat yang tidak disadari bahwa itu keliru. Ya, kalau bahasa kita salah kaprah gitu ya, salah tapi sudah kaprah, terlanjur banyak di masyarakat. Seperti misalnya mabruk, ya, ada orang promosi jabatan, alhamdulillah mabruk akhi, mabruk, padahal mabruk itu unta duduk. Yang benar mubarak gitu. Yang benar mubarak, yang benar malah yang kelola jenang di Kudus ya. Mubarak, masya Allah. Ini mabruk itu unta duduk, atau tentara sedang latihan begini tuh, ya, karena seperti unta begini duduk, itu disebut mabruk namanya. Ya, dari baraka yabruku. Tapi kalau baraka yubariku itu ucapan doa dan selamat ya atas dapatnya sesuatu, semoga diberkahi di tempat itu. Tapi kalau ini tidak, ini bukan masuk dalam akhta' lughawiyah syai'ah, tapi istirak fil makna yang dari sini. Nah, kadang-kadang ada makna yang dipahami orang kekinian itu serupa, padahal kalau kita ngaji detail di bahasanya itu mungkin lebih dimaknai dengan muna, harapan untuk meraih sesuatu yang sangat diinginkan. Apa korelasinya? Pakai wawu aja tuh di Quran, masya Allah, Allahu Akbar. Allah hanya menggunakan huruf wawu untuk menunjukkan makna ini. Nah, jadi orang-orang yang telah manasik sebelumnya terus pengen berharap jadi lebih baik, maka Allah berikan jalan, datang ke muna dia, ya, untuk mewujudkan harapan itu. Saya pengen lebih baik lagi, saya pengen berubah gitu kan. Nah, ini termasuk inti yang sangat luar biasa. Maka apa kata Allah? Wadhkurullah. Kamu kalau ingin jadi lebih baik, seperti yang kamu minta dalam doa itu, buktikan oleh kamu. Ini saya kasih jalan. Ya, saya kasih syariat-syariat itu jalan. Saya kasih jalan ini ibadahnya, ritualnya. Ambil hikmah dari ibadah ini. Ya, apa itu? Wadhkurullah. Tingkatkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin ma'dudat. Ya, pada hari-hari ini. Jadi Allah kasih waktu sebelum menyempurnakan keseluruhannya. Ini puncak-puncak akhirnya ini, ya, apalagi yang telah tawaf ifadah, ini puncaknya terakhir nih, ya, sebelum kita bersyukur pada Allah keseluruhannya. Ini puncaknya. Kata Allah, ini penentuan nih untuk kamu membuktikan diri dengan doamu, pengen atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah itu. Ya, maka apa yang harus kamu lakukan? Kata Allah, saya kasih waktu nih sampai 3 hari. Boleh kalau ingin cepat-cepat kamu 2 hari, nafar awal. Kalau kamu ingin merasa ada yang perlu diperbaiki lagi, sampai 3 hari batasnya. Ya, maka apa ibadahnya? Wadhkurullah, zikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Maka tingkatkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Teman-teman sekalian, sebelum saya baca tafsir, saya ingin terangkan dulu ya, sampai ke esensi yang pentingnya, lalu kita nanti baca ini ya, supaya langsung maknanya kita tangkap. Di sini Allah memberikan sebuah jalan dalam bentuk ibadah. Ya, dan ibadah ini ditempatkan langsung sebuah tempat sesuai dengan harapan doa kita. Benar.
kamu berharap, kamu bermohon, buktikan ini. Gimana membuktikannya? Saya kasih jalan, kata Allah. Nah, karena itu kita menetap sementara di situ. Dalam bahasa Arab, menetap itu ya disebut dengan mabit namanya. Secara singkatnya begitu. Bata yabitu, mabit, tempat untuk menetap. Ya, sementara waktu. Jadi ada yang sifatnya bisa lama, tapi tetap sementara. Ya, sementara. Karena itu rumah kita disebut bait namanya. Ya, bait jamaknya buyut atau biut. Ya, bisa pakai dhammah buyut, bisa pakai kasrah biut. Ya, jadi dari kata bait, tempat kita untuk tinggal tapi sementara. Walaupun Anda tinggal 15 tahun, 30 tahun sampai meninggal itu kan sementara, artinya kita tinggalkan. Itu kan baik singkat ataupun jangka waktu yang panjang, tapi sementara, ya, bahwa kita akan meninggalkan itu. Di dunia kan walaupun Anda bikin istana macam-macam, dia koster ataupun bait, rumah luas, besar, kecil dan sebagainya, tetap pada akhirnya kita akan meninggalkan itu, kita akan pulang. Baik jangka waktu pendek atau panjang. Karena kita menetap di situ sementara waktu, maka kita sering mengatakan mabit di Muna, tinggal sementara di Muna. Berapa hari, berapa lama? Ya, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Waktunya 3 hari. Ya, kalau sudah ada yang mendapatkan hasil 2 hari, boleh, silahkan. Ya, kalau ada kegiatan lain yang ingin dilakukan. Tapi kalau belum teraih, kata Allah diberi waktu sampai 3 hari. Ya, apa raihan itu? Ini yang mau saya katakan, teman-teman sekalian. Apa yang mesti kita dapatkan di situ? Nah, puncaknya liman ittaqa. Jadi zikir yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan saat mabit ini harus mampu menjadikan kita itu ya meraih takwa, bertransformasi menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi puncak utamanya teman-teman sekalian, kita beribadah di Muna itu dengan berzikir, dengan mendapatkan takwa. Supaya teraih takwa itu. Begitu takwa itu dapat, hari kedua Anda bisa selesaikan. Ya, selesai haji Anda. Kalau belum taufiq fadah, taufiq fadah. Kan, tapi kalau Anda belum bisa mendapatkan itu, beri kesempatan sampai hari ketiga. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang telah meraihnya. Ya, ittaqa yattaqi itu kan telah meraih takwa. Ya, telah meraih takwa. Nanti kita akan bacakan tafsir dan saya jelaskan lebih detailnya. Jadi ibadahnya zikir kepada Allah, dan parameter keberhasilan zikir ini takwa didapatkan. Apa zikir yang dimaksudkan di situ? Ya, zikir itu kan banyak. Zikir itu banyak. Menyebut Allah pasca salat kita menyebut Allah kan? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, termasuk kita sekarang banyak menyebutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir. Ya, seperti Allah sampaikan di Al-Quran, misalnya Quran surah keempat, ya, An-Nisa ayat 103 kan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau engkau telah tuntaskan salat itu, bergegas zikir kepada Allah. Ya, baik engkau dalam posisi berdiri, sambil jalan, dudukkah, santai, ataupun bahkan dalam keadaan berbaring, sakit, sedang isoman, sakit, atau di rumah sakit, gak menghentikan kita untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Baca Al-Quran, zikir. Ya, Quran surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, itu zikir. Ya, berdoa itu zikir, berdoa. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ya, Allah menyampaikan wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Silakan berdoa, zikir kepada Allah. Jadi kalau saat kita berdoa itu kan kita menyebut Allah, minta sama Allah. Ya, ya, silakan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta dalam hatimu yang paling dalam, zikir. Ya, kemudian apa lagi? Ya, salat zikir, salat itu zikir. Ya, Quran surat Taha misalnya, surat 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguhnya saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, maka buktikan ya pengakuan Anda kepada saya itu dengan menyembah saya. Lewat apa? Salat. Ya, salatlah kalian sebagai zikir kepada saya, untuk ingat kepada saya. Jadi salat zikir, baca Quran zikir, ya, kalimat thayyibah zikir, ya, kemudian juga berdoa zikir. Ini kita sempurnakan itu untuk perbaikan kita, dan muhasabah pun zikir untuk memperbaiki diri kita. Bukankah salat memperbaiki diri kita? Makanya kalau orang salatnya benar kan kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, akan tercegah sumber keburukan. Jadi ketika kita di Muna, tingkatkan salat. Salat sunnahnya bukan cuma fardu, salat sunnahnya gitu kan, dan lain-lainnya, malamnya bangun kita, tahajud kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar kita dan sebagainya. Ya, lalu evaluasi diri, ingat-ingat
Selama ini apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Ada diri kita sendiri kan? Ya, ini mohon maaf kalau berbuat salah itu kan kadang-kadang bukan pengaruh faktor eksternal, tapi ketidakmampuan kita menjaga kondisi hati dan pikiran kita. Ya, kita diajak orang, misalnya ada orang ngajak untuk korupsi, untuk mabuk, untuk hal-hal yang buruk dan sebagainya. Ajakan itu kan bisa kita tolak kalau kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita dengan cara yang bening, ya kan? Tapi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita ini yang menyebabkan kita terbawa oleh arus. Ya, maka yang pertama kita harus kendalikan diri kita. Nah, hal terbesar jadi tantangan dalam hidup kita, secara singkatnya disebut aqabah namanya, secara singkatnya. Ya, kalau itu bisa kita kendalikan, nanti ada faktor kedua yang terdekat tuh, lingkungan kita. Kadang pulang, wah situasi pandemi ini kehidupan menurun, lihat kita nggak bisa makan gini-gini dan sebagainya, ayo nyuri aja. Oh, udah mulai itu ya. Ada yang bisnis kan ya, awalnya billah itu ada yang bisnis tabung oksigen diisi dengan bukan oksigen pas pengisiannya, ya, pengisian ulang, waliyadzubillah, Allahu akbar. Ada yang jualan ini jualan itu, tega mengambil keuntungan di tengah situasi yang sangat menyulitkan dan sebagainya gitu. Itu kan godaan-godaan, kadang datang dari sekitaran, dari faktor misalnya dari dekat, di rumah dan sebagainya, ya. Nah, ada yang faktor jauh. Faktor jauh itu yang bukan kolega kita sendiri di rumah, tapi kita kenal misalnya di kantor, ngajak korupsi, ngajak berbuat yang buruk, ngajak ambil keuntungan di tengah situasi yang sulit, macam-macam, itu jauh. Faktor lingkungan terdekat disebut dengan wusta, sekitaran. Ya, lingkungan terjauh disebut dengan ula, gambaran umumnya gitu kan, gambaran umumnya. Ulal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ada diri kita, ada lingkungan terdekat, ada lingkungan jauh. Itu yang menyebabkan kita kadang jauh dari Allah. Ya kan? Ya, diri kita kan, diri kita sendiri. Lewat apa tuh? Nah, lewat nafsu. Nafsu dimanfaatkan setan. Jadi setan tuh kalau menggoda itu ke diri kita dulu. Ya, kalau bisa dikuasai dari nafsu, dari sifat fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau sifat fujurnya nafsu dikuasai, ya sudah, dengan sendirinya akan maksiat, nggak perlu orang lain sebagai katalis. Maksiat sendiri malah ngajak orang. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri lewat orang lain, seperti persis Nabi Ibrahim ketika mengerjakan manasik digoda pribadinya. Bisa lolos oleh beliau, udah dilempar setannya, lolosnya, godaannya datang kepada istri beliau, ya, Sayyidah Hajar. Kemudian dilontar dari situ datang kepada anaknya Ismail, ya alaihissalam jami'an, ya, supaya nggak jadi disembeli, supaya nggak menunaikan manasik dan sebagainya. Ini dilontar. Jadi ada faktor dekat kadang pada diri kita, ada faktor lingkungan sekitaran kita di keluarga, ada faktor jauh, karena macam-macam sebabnya. Karena itu kita mesti taklukkan itu semua, maka dibuatlah kemudian di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Apa diantaranya? Di antara jalan itu langsung ditunjukkan sebuah hikmah lewat ritual. Jadi ingat ya, semua ibadah itu ada hikmahnya, ada esensinya, dan itu melekat pada fungsi Nabi.